Kawan, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Bila mau mendapatkan apa yang kamu mau, kamu harus bekerja lebih keras. Tidak ada kemenangan tanpa pengorbanan. Jangan berharap terjadi keajaiban sementara kerjamu hanya diam dan merenungi nasib. Keajaiban itu diciptakan, bukan ditunggu. Tidak ada hal yang luar biasa didapat dengan kerja yang biasa-biasa saja. Ingin hasil yang luar biasa, bekerjalah secara luar biasa. Bangun lebih pagi dari kebanyakan orang, bekerja lebih banyak daripada kebanyakan orang. Biarkan otakmu terus bekerja lebih banyak daripada orang lain. Terus latih hati dan pikiran kita untuk terus fokus tanpa berpikir kepada orang lain. Perbanyak doa dan ibadah, karena kerja keras kita akan menjadi percuma bila tidak diiringi oleh doa kita. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah berpikir bagaimana nanti kalau gagal. Bagaimana kita mau berhasil? Belum apa-apa kita sudah takut duluan. Percaya saja bahwa apa yang terjadi di depan tidak seseram seperti apa yang Anda takutkan. Lagian semua belum terjadi kok. Kenapa harus risau? Semua perkembangan yang terjadi tergantung usaha kita. Perkembangan secara fisik dan intelektual yang terjadi semua karena usaha kita. Sumber utama dari sebuah kesuksesan adalah usaha. Orang yang sukses terus berusaha apapun hasilnya. Mereka pasti melakukan kesalahan, tapi mereka tidak pernah berhenti karena sebuah kesalahan. Mereka siap memperbaiki kesalahan itu dan menjadi orang yang lebih baik lagi. Kadang kita terlalu sibuk menyalahkan orang lain karena kegagalan yang kita alami. Padahal diri kita sendirilah yang harus kita salahkan. Ada dua pilihan bila kita gagal. Pertama, membiarkan kegagalan tersebut mengalahkan kita. Atau yang kedua, bangkit dan belajar dari kegagalan tersebut sehingga kita bisa naik ke level berikutnya. Kerja keras, fokus, dan ketekunan adalah harga diri. Tidak peduli menang atau kalah nantinya, tetaplah berikan yang terbaik. Menuju tangga kesuksesan, kemauan kita untuk berhasil dan sukses harus lebih besar daripada ketakutan kita kepada kegagalan. Percaya saja bahwa keringat tidak pernah mengkhianati hasil. Bertanggung jawablah terhadap hidupmu. Bertanggung jawablah terhadap keluargamu, karena semua tergantung dari dirimu. Kamulah yang membawa dirimu kemana kamu pergi, bukan orang lain. Selesaikan apa yang harus kita kerjakan. Jangan pernah menyerah karena hanya sebuah kegagalan. Kamu harus bangkit lagi dan lanjutkan perjuangan. Orang sukses bukan orang yang tidak pernah gagal, tapi orang sukses adalah orang yang mengalami kegagalan berkali-kali, tapi berkali-kali juga dia bangkit dari kegagalan tersebut. Jangan lelah berlari walaupun harus berlumuran darah dan air mata. Fokus dan selesaikan semuanya sampai garis finish. Manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Semua manusia diciptakan dengan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Kalau ada yang bisa, insya Allah kamu juga pasti bisa. Capek, sabar. Karena bila kamu capek, berarti kamu lagi berjuang untuk hidupmu. Gagal, sabar. Kamu tidak gagal, kamu cuma belum menemukan jalannya. Tidak ada orang sukses yang tidak pernah mengalami rasa capek dan sakit. Pemalas tidak akan pernah mengalami kegagalan karena dia tidak pernah berbuat apa-apa. Jangan buang waktumu untuk keluhan. Jangan buang waktumu untuk meratapi nasib. Kita tidak punya waktu. Terlalu banyak impian yang harus kita wujudkan. Untuk hidup yang sempurna, kita harus melalui ketidaksempurnaan dulu. Untuk hidup yang seimbang, kita harus lalui ketidakseimbangan dulu. Untuk melihat terangnya bintang, kita harus siap melihat dalam kegelapan malam. Untuk sebuah kesuksesan, kita harus mengalami kegagalan. Bung, bayar prosesnya, lalui prosesnya. Kegagalan itu membuat kita bertumbuh menjadi orang yang lebih hebat daripada sebelumnya. Jangan trauma, karena jika kita selalu menggendong rasa trauma itu, kita akan tetap jalan di tempat. Lepaskan semua hal-hal buruk yang terjadi di masa lalu. Percayalah bahwa karena hal buruk itulah kita bisa sampai di titik ini. Sedikit lagi,
bangun satu kali lagi. Teruslah berlari sampai kegagalan itu lelah untuk mengikutimu. Kita punya Tuhan yang maha besar. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Tuhan hanya ingin lihat seberapa hebat kita mengatasi kegagalan tersebut. Puncak kesuksesan itu menunggu. Kesuksesan itu ada di depan mata. Bayar prosesnya, jangan berhenti. Fokus karena kamu ditakdirkan sebagai sang juara. Ini saran dari Leonardo da Vinci. Hidupmu butuh keaktifan, jangan males. Telah lama aku perhatikan, ternyata orang-orang sukses itu jarang yang hanya duduk dan pasrah atas apa yang terjadi pada diri mereka. Mereka keluar dan mengalami banyak hal. Jadi ini dalil untuk jangan males.
Caranya biar nggak males itu gimana? Ya jangan males. Nggak ada caranya, pokoknya jangan males saja. Kalau kamu merasa wah saya ini males, ya sudah bangkitlah. Paksa dirimu untuk bangkit, cuma itu. Dan biasakan untuk beraktivitas, cuma itu. Karena manusia itu hidup dengan apa yang dia biasakan. Kalau kamu biasa santai-santai, kongko-kongko, enak-enakan, nggak ngapa-ngapain, ya kamu akan terbiasa dengan itu. Maka satu-satunya jalan keluar dari zonamu, aktiflah. Jadi kuncinya itu. Katanya Leonardo kan, saya sudah cek sendiri, semua orang sukses itu tidak ada yang dengan diam dan pasrah. Sukses di bidang apapun, sukses di bidang apapun. Tapi saya suksesnya ingin di bidang sufi ya Pak, yang pasrah, rela misalnya. Loh, mbok anggap sufi-sufi itu terus diam saja? Tidak. Mereka mengejar Tuhannya, mengejar anugerahnya, mengejar ridhonya. Oh, mereka justru tidak tidur siang hari, malam hari, isinya ibadah. Tidak ada yang kok males-malesan, itu tidak ada. Jadi kamu cita-citamu apa saja, tidak akan sukses kalau kamu hanya duduk dan pasrah. Jadi rumus pertama itu, kamu harus aktif. Dan rumus keaktifan itu kalau di Islam kan jangan dibayangkan kayak 1 tambah 1 2. Keaktifan itu upaya kita bergerak, tidak usah dipikir hasilnya. Kadang-kadang karena mikir hasil ini kan terus kita jadi pesimis. Alah Pak, saya kejar kayak gimana pun ya tidak mungkin kelihatannya kan terus itu. Karena kamu bergantung pada amalmu, bergantung pada tindakan. Jangan, bergantungnya pada Allah. Kamu bekerja, kamu beraktivitas, kamu bertindak, itu ya karena sunatullahmu sebagai manusia. Hasilnya apa itu urusannya Allah, tidak usah kamu pikir. Jadi jangan salah identifikasi, tugasmu cuma bergerak. Sering saya ilustrasikan ceritanya Nabi Ismail dan ibunya itu loh. Jadi kan ketika Nabi Ismail bayi ditinggal berdua di Mekah, susah nyari air, lari-lari Safa Marwa bolak-balik 7 kali, akhirnya dapat air dari kakinya Ismail yang menjejak tanah. Mbok ya dia jejak sejak tadi biar segera keluar. Loh, itu rahasianya Allah, cara kerjanya memang begitu. Kalau pakai matematika, lari bolak-balik 7 kali tadi, ketemu airnya ya hasil lari ini tadi. Entah di sudut yang mana dari Safa Darmawa terus nemu, ini air, kan gitu logika matematikanya. Tapi hidup tidak begitu. Kita kerjanya ini malah hasilnya keluar dari situ. Ini logika kerja dan hasil. Makanya sudahlah, pokoknya kamu aktif saja, kerja saja, tidak usah mikir dapat apa. Kalau kamu mikir target, kadang-kadang hasilnya malah kecewa. Pastikan yang kamu lakukan baik, bermanfaat, produktif. Nanti selanjutnya Allah dan sunatullahnya yang bekerja. Oke.